Nusantara, kita balik lagi, kita akan berbicara dengan MUA yang udah hadir di studio ini. Jadi ini adalah acara yang luar biasa di mana kita akan di terakhir bakal menyaksikan sebuah demo. Tapi kita undang dulu nih. Silakan Oscar Daniel untuk masuk ke atas panggung. Gimana kabarnya? Halo Anya, apa kabar? Halo. Thank you so much Nusantara Wedding Expo telah menghadirkan saya di sini siang hari ini. Aku baik-baik aja, thank you. Sehat tapi ya? Sehat banget. Gimana pandemi? Apakah berdampak sekali buat Oscar Daniel ini? Untuk makeup wedding ya, untuk makeup wedding ini agak-agak lumayan cukup memukul ya mungkin untuk sebagian para makeup artist gitu. Anehnya adalah untuk di tahun 2020 kemarin klien pengantin yang udah booking dari setahun sebelumnya kebanyakan memang postpone untuk acaranya ya. Tapi yang dadakan booking untuk memanfaatkan wedding di era pandemi juga banyak banget ternyata gitu. Seperti itu hanya. Oh oke. Jadi kalau misalnya wedding nih, Yes. kan kita harus menentukan protokol kesehatan. Ya. Nah, protokol kesehatannya di MUA tuh kayak gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya untuk protokol kesehatan sendiri aku tuh sudah melakukannya sebelum adanya pandemi. Jadi Oke, apa seperti selalu menggunakan masker ketika melakukan makeup dengan klien. Terus untuk menjaga kebersihan aku selalu pakai hand sanitizer, itu udah dari dulu udah aku lakukan. Cuman sekarang lebih ketat lagi. Terus setelah itu untuk equipment aku, jadi peralatan-peralatan makeup aku itu setelah aku pakai untuk memake upin klien udah pasti harus dicuci sampai bersih. Bersih banget Terus ya? di sterilizer. Sekarang di sterilizer juga gitu. Jadi supaya lebih aman dan nyaman juga untuk klien dan untuk aku juga gitu. Oke. Selain itu kalau misalkan mau make upin, biasanya sekarang aku tuh jadi rajin untuk rapid test dan juga swab antigen jadinya gitu. Seperti itu kira-kiraannya. Oke, perbedaannya klien waktu pas sebelum pandemi sama saat pandemi, ini perbedaannya apa aja sih? Oke, mungkin juga untuk klien sekarang jadi lebih sangat hati-hati banget, terus selektif banget untuk memilih makeup artis ya. Nah, mereka juga ingin memastikan makeup artis tersebut juga sehat dan aman. Makanya aku juga sebagai seorang makeup artis, sebagai tanggung jawab aku adalah menjaga kesehatan pastinya, terus udah gitu menjaga kebersihan alat-alat aku dan higienisnya gitu. Kalau misalnya ngebersihin gitu, biasanya stepnya apa aja sih, boleh dong di-sharein? Oke, yang jelas pertama aku selalu mencuci kuas dan spons makeup aku itu ketika selesai dipakai. Terutama kuas ya. Kalau misalkan bisa yang disposal, aku selalu pakai yang disposal. Terutama untuk kuas yang aku pakai di daerah bibir dan mata. Itu biasanya yang sekali pakai buang kayak gitu. Terus biar lebih aman ya. Bener. Seperti tadi aku udah bilang, setelah dicuci kita keringkan, setelah itu di sterilizer. Dengan aku ada alat khusus untuk mensterilkan brush makeup gitu. Oh gitu. Iya. Kalau buat pelindung dirinya biasanya pakai apa aja nih? Nah, pelindung diri nih, kalau sekarang ini karena untuk demo ya. Biasanya kalau misalkan bener-bener make upin klien, aku pakai masker lagi di dalam. Pakai masker, pakai face shield, terus sarung tangan seperti ini ya. Kemudian ada lagi JPD-nya. Gitu. Jadi supaya aman dan nyaman aja. Tapi kalau misalnya kita sudah sama-sama sehat, menurut aku sih sarung tangan, masker dan face shield itu udah cukup. Gitu. Yang penting kitanya udah sehat. Berarti jadi tambah panas dong kalau make upin? Enggak, karena kebetulan aku mendesain sendiri untuk JPD-nya. Jadi kayak JPD-nya itu seperti dokter operasi punya, jadi dibuka di belakang. Oh, jadi gitu. enak. Jadi belakangnya adem gitu, jadi nggak terlalu panas. Kan kebayang ya kalau pakai jaket APD habis itu panas. Benar. Apalagi berapa lama bisa 2 jam kan make upin 2 gitu. jam, ya ampun. Katanya kita bakal menyaksikan sebuah demo. Iya, nah jadi untuk di era pandemi ini sekarang, nah ini kebetulan ya ada satu teknik make up yang sebenarnya udah cukup lama, tapi sekarang ini jadi ngetren lagi sejak era pandemi. Karena kenapa? Karena ini mengurangi sentuhan dengan wajah klien gitu, yaitu make up airbrush. Gitu. Airbrush? Iya, jadi make upnya disemprotin. Anya udah pernah belum di make upin airbrush? Belum pernah? Belum. Gitu. Kayaknya langsung aja kita praktek kali ya. Pengen cepetan lihat kan? Pengen cepetan lihat. Yuk langsung aja kalau gitu. Kita panggil model aku dulu ya. Oke, silakan Vira untuk
naik ke atas panggung. Silahkan. Tapi ini penasaran banget nih teman-teman Nusantara yang lagi menyaksikan di YouTube atau di website di Nusantara Wedding Expo 2021 ya. Aduh, jadi penasaran. Biasanya kan airbrush itu di helm, ini di muka gimana dong ya? Dan kita akan menyaksikan secara langsung. Ya, jadi sebenarnya makeup airbrush itu udah ada sejak lama. Udah dipakai sama apa namanya di dunia perfilman ya, di dunia perfilman Hollywood itu untuk make upin karakter-karakter gitu. Tapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang makeup airbrush itu udah bisa dipakai untuk make up sehari-hari, untuk makeup artist profesional itu sudah bisa gitu. Dan bahkan sekarang yang lebih majunya lagi, makeup airbrush itu udah ada yang portable yang seperti ini Anya. Jadi bisa dibawa kemana-mana nih gitu. Biasanya kan pakai listrik ya? Iya, pakai ada kompresornya gitu kan. Nah sekarang itu udah pakai yang portable yang kayak gini nih, tinggal di charge kalau misalkan habis kayak handphone gitu. Oh gitu. Lalu? Nah di sini model kita udah siap ya. Seperti biasa tadi yang aku bilang harus pakai hand sanitizer. Kamu pakai sanitizer nggak? Nah, iya disemprot juga kita juga harus menjaga kebersihan ya. Lalu ini step selanjutnya. Nah, step pertama dari penggunaan. Aku pindah dulu ke sebelah. Di sini aku akan mengaplikasikan yang namanya serum ya. Jadi aku serum dulu kulitnya. Fungsinya serum ini adalah untuk melindungi kulit dari klien kita gitu ya. Takutnya jadi tetap lembab ya. Iya, untuk menjaga kelembapan, terus untuk supaya tidak kering dan juga untuk mengunci daripada kulitnya supaya makeupnya itu tidak gampang berubah ya. Makanya teknik makeup airbrush ini tahan lama gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita makeup biasa nih, biasanya pakai tangan, vitaminnya di itu ya kan, diolesin. Nah ini lebih steril ya karena nggak langsung bersentuhan. Kemudian di sini aku akan mengaplikasikan before cream namanya ya. Nah aku akan menggunakan beauty blender seperti ini. Jadi yang kita aplikasikan ke wajah itu tidak terlalu banyak menggunakan sentuhan tangan ya. Nah seperti ini kira-kira. Kalau misalnya temanya wedding nih kan, tema wedding kan berbagai macam ya. Ada yang adat Cina, ada yang adat internasional juga, ada yang adat Jawa juga nih. Nah apakah airbrush ini, teknik airbrush ini bisa digunakan di berbagai tema tersebut? Untuk makeup airbrush ini bisa kita gunakan di segala macam jenis makeup ya. Itu tergantung kita makeup artisnya mau dibawa kemana makeupnya. Untuk makeup tradisional misalkan, itu kita bisa menggunakan makeup airbrush ya. Untuk yang full cover, biasanya kalau misalkan makeup tradisional itu kan memang lebih bold makeupnya ya. Terus udah gitu aksesorisnya juga banyak gitu. Jadi makeupnya kita bawa ke lebih bold. Nah, untuk make up wedding internasional mungkin. Nah, biasanya kan make upnya flawless, lembut gitu ya, natural banget. Nah, itu sangat cocok menggunakan make up airbrush ini karena penggunaan make up airbrush ini nanti yang membedakan dengan make up konvensional adalah hasil akhirnya itu sangat-sangat halus, smooth, terus tahan lama. Ya, jadi diklaimnya make up airbrush ini bisa tahan lebih dari 18 jam Anya, seperti itu. Perbedaannya apa nih sama make up biasa? Ya, perbedaannya apakah lebih cepat apa gimana? Untuk saya sebagai makeup artist pastinya lebih cepat. Jadi di sini saya hanya menggunakan kayak gini ya, before cream. Terus nanti kita koreksi nih di bagian mana yang harus dikoreksi. Setelah itu, udah begitu kita semprot itu cepet banget kok makeupnya. Gitu. Nanti baru deh langsung masuk ke makeup mata seperti itu. Nah, di sini aku akan koreksi sedikit mungkin under eye-nya ya. Nah, perbedaan yang lain lagi selain tadi menghemat waktu, makeupnya lebih cepat adalah hasil makeup yang sangat-sangat natural. Lembut terus tahan lama gitu. Nah, aku tuh pernah punya pengalaman Anya, jadi kalau misalkan make upin pengantin ya dari subuh pagi terus retouch lagi sore untuk resepsi, itu make upnya hampir kayak tidak
berubah sama sekali gitu. Oh gitu, jadi nggak perlu pakai kertas minyak kali ya? Iya, kecuali misalkan dia terlalu lama berjemur di apa namanya outdoor ya. Nah Oke, itu mungkin berjemur ya. atau apa namanya mungkin acaranya terlalu banyak di outdoor. Kalau sampai keringetan, nah tapi itu pun juga tidak merusak make up sama sekali gitu. Oke. Kondisi make upnya tetap stay kok. Oh, Seperti gitu. itu. Iya. Nah, oke. Tapi aku boleh nanya nggak sih kenapa? Boleh dong, Kalau kamu kan MC-nya di oh sini. iya. Emang Saya tugas sampai kamu lupa. adalah bertanya-tanya sama saya. Jadi, Oke. kenapa sih kalau make up tuh harus ditepuk-tepuk, kan biasanya ada yang Nah. cuma dioles aja. Ini bukan ditepuk-tepuk, ini namanya blending. Oke. Jadi kalau makeup itu memang harus di blending. Maksudnya tujuannya blending ini adalah untuk menyamaratakan atau menyatukan foundation dengan kulit. Oke. Jadi kalau misalkan hanya dioles terus dirata-ratain sedikit gitu, nanti kelihatan makeupnya kayak ngambang, tahu nggak? Oh, Jadi gitu. cakey makeupnya karena tidak menyatu dengan kulit. Nah begitu kita blending seperti ini, nah foundationnya itu lebih nyerap ke kulit ya, jadi lebih terblending, menyatu foundation itu dan kulit itu menyatu. Karena makeup yang bagus tuh memang foundationnya sama kulitnya nyatu supaya menghindari terjadinya crack atau makeup yang retak. Mungkin Oh, Anya pernah iya, lihat iya, nggak sih biasanya ada di makeup yang sini retak nih. ya, seperti itu. Oke, Nah, kalau biasanya kalau blending di make up airbrush ini berapa lama? itu tadi aku udah cepet kan? Iya. Mungkin hanya sekitar nggak sampai 5 menit ya, 3 menitan kali. Nah, kemudian Selanjutnya ini apa? penggunaan bedak juga. Nah, supaya hasilnya lembut memang lebih bagus itu kita sedikit ditepok-tepok seperti ini. Oke. Tidak terlalu digeser supaya tadi before creamnya itu tidak bergeser. Geser. Seperti itu. Biar jadi hasil make upnya bisa Hasil make-upnya lebih padat. Iya, seperti lebih lembut. Nah di sini Anya lihat ya, aku biasanya kan kalau kita make up konvensional itu harus di baking ya, menggunakan bedak tabur Benar. dulu ya, Iya. terus kita diemin, itu namanya baking. Nah tapi kalau untuk make up airbrush enggak, ini kita gunakan sedikit apa namanya compact powdernya seperti ini. Nah setelah ini kita udah siap nih untuk di spray menggunakan airbrushnya gitu. Oke. Nah. Tapi kalau misalnya ini kan make up airbrush ya kan. Iya. Nah kalau di kan kalau airbrush kan biasanya kemana-mana nih. Nah kalau kena rambut bisa hilang apa enggak? Bisa. Jadi kalau misalkan sampai ada yang kena rambut, nanti di sini aku ada cleansernya ya. Nah itu kita bisa bersihkan sedikit. Nah nanti aku kasih tips caranya supaya kalau kita make upin airbrush tapi tidak kena ke rambut. Oke. Gitu. Nah ini udah, kalau misalkan sudah kulitnya udah siap untuk disemprot seperti ini, kita tinggal semprot menggunakan airbrush. Ya, nah Caranya untuk tuh gimana? menggunakan airbrush di sini ada yang namanya mist. Ini velvet mist ya. Oke. Aku ambil yang velvet karena nanti supaya hasil makeupnya itu seperti velvet gitu. Jadi lembut seperti satin ya, seperti kayak apa ya, kulitnya itu natural sekali gitu. Nah, Jadi biar kelihatan kayak make up no make up gitu kah? iya bener. Nah ini dia aku pakai alatnya yang make up yang compact ya. Sorry, ini yang portable. Ya, ini ada namanya ultra portable airbrush makeup seperti itu. Nah di sini ada gun, namanya ini gun. Nah nanti kita masukkan ke sini nih si velvet mistnya. Velvet mist ini bukan foundation Anya, karena kalau velvet mist ini begitu dispray ke wajah dia langsung kering dan langsung setting. Oh gitu. Beda kayak kalau foundation kan harus di baking dulu dengan bedak, ya kan? Nah, kalau misalkan menggunakan velvet ini enggak gitu. Menggunakan velvet mist ini enggak. Jadi begitu disemprotkan memang ini khusus untuk airbrush. Ya, seperti tintanya gitulah istilahnya ya. Oke, berarti ada khusus juga ya? Ya, ini aku tinggal nyalain. Nah, aku bubble sedikit ya, ini untuk mengaduk. Nah, aku ambil tisu, aku coba. Seperti ini kita bisa lihat ya. Udah keluar. Oke, nah tadi caranya seperti yang Anya tanya, kena nggak sih ke mata atau ke rambut? Nah, caranya kita tutupin matanya. Seperti ini. Kita spraykan makeup airbrushnya. Seperti itu. Kita tutupin bagiannya supaya nggak kena ya. Nah,
Untuk bagian hidung ini kan bisa kita arahkan makeupnya. Untuk bagian dahi seperti ini. Kita lihat, Anya bisa lihat dari dekat mungkin ya, kalau di zoom ini kulitnya langsung lembut dan halus loh. Iya benar, jadi ketutup yang belum rata, Iya. akhirnya ketutup. Makeupnya simple dan cepat. Nah, kalau biasanya makeup artis untuk pengantin itu menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Nah, aku dengan makeup airbrush ini bisa cuma 1,5 jam udah kelar kayak gitu. Jadi efisien banget kan kalau misalkan untuk make upin pengantin tuh sangat-sangat efisien. Nah, Tapi ini sekarang, buat dasarannya aja ya? ya, buat complexion aja. Nanti untuk makeup mata kita tetap harus make upin matanya. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke blush on. Blush on-nya. Nah, blush on-nya juga kita gunakan si Velvet Mist ini. Gitu. Oke, ini tapi warnanya bisa milih kali ya? Iya. Bisa pakai pink dong warnanya. Kalau untuk blush on pasti warnanya pink ya. Nah, kita lihat sama tekniknya, kita tutup area yang nggak mau kita kenain ya. Nah, kita lihat di sini blush on-nya udah kelihatan merona sedikit ya. Nah, nanti kalau misalkan kurang, kelebihan dari makeup airbrush yang teknologi sekarang ini Anya, kalau Anya lihat itu bisa aku isi lagi ya. Oke. Bisa dikombinasikan dengan makeup konvensional seperti itu. Jadi nggak usah takut kalau misalkan aduh nanti kalau misalkan udah disemprot udah nggak bisa diapa-apain lagi, enggak ya. Makeup yang sekarang itu bisa kita kombinasi. Jadi kalau misalkan setelah kita semprot seperti ini, oh masih mau ditambahin lagi blush on-nya gitu, masih bisa Anya. Oke, tapi itu. by the way ini biasanya dari kapan mulai belajar teknik airbrush ini? Teknik makeup airbrush. Teknik makeup airbrush ini aku udah belajar dari tahun 2016. Jadi udah 4 tahun sebenarnya aku udah sering pakai banget untuk makeup pengantin gitu ya. Terus udah gitu, dan selama ini makeup pengantin kalau misalkan pakai makeup airbrush itu enak banget. Selain cepet, tahan lama. Jadi waktu retouch aku nggak usah banyak-banyak retouchnya gitu. Nah, Tapi biasanya nih kan perbedaan makeup konvensional sama makeup airbrush ini kalau di harganya mahal apa enggak? Itu dia. Nah, kelebihan dari makeup airbrush ya, karena kan kita pasti harus invest lagi namanya alat-alat dan bahan-bahan yang lain selain makeup konvensional gitu kan. Jadi buat saya makeup artist memang saya bisa pasang 2 harga, mau makeup yang konvensional atau makeup dengan airbrush. Seperti itu, pastinya lebih mahal yang airbrush gitu. Karena lebih tahan lama juga. Lebih tahan lama juga, apalagi sekarang beberapa pengantin itu masih harus menggunakan masker di acara akadnya. Nah, itu dia. Kalau ini berarti lebih stay gitu. Lebih stay on. Jadi dia transfer proof, nggak gampang pindah ke maskernya. Kira-kira kayak gitu, Anya. Oke, sekarang nih udah selesai ya makeup airbrush-nya. Nah, aku akan membentuk atau mengkontur bagian-bagian wajahnya ya. Nah, jadi ini kita bisa langsung shading bagian hidung. Seperti ini. Jadi jangan takut dikiranya makeup airbrush itu nggak bisa di-touch kalau misalkan udah disemprot. Nggak juga ya. Jadi makeup airbrush itu sekarang teknologi yang bagus, yang terbaru itu masih bisa kita tambahin lagi, kita kombinasikan dengan makeup yang konvensional, mau ditambahin shading, blush on lagi, atau misalkan mau ditambahin dengan glitter. Berarti touch up-nya biasa gitu ya? Touch up-nya biasa pun bisa dia. Gitu. Kalau touch up-nya mau pakai airbrush lagi gimana? Nah, bisa nggak? Sebenarnya kalau misalkan udah disemprot seperti ini udah nggak perlu ditouch up lagi dengan airbrush. Jadi kita tinggal mendekor aja nih wajahnya gitu. Mau ditambahin apa, mau dikasih warna apa lagi itu bisa gitu. Nah, yang penting hasil make up-nya udah nggak berubah nih. Tadi begitu kita lihat kan dia langsung kering ya make up-nya. Langsung udah nggak berubah lagi. Nah, tinggal aku sekarang kontur. Cepet banget nih make up-nya. Cepet. Terus dia juga pasti langsung menyatu dengan kulit si klien kita. Nah, tinggal aku shading sedikit di sini.
ya. Aku shading juga di daerah bagian rahang nih supaya kelihatan lebih tirus ya. Lihat ke sini. Nah, Oke. Iya, jadi bisa dilihat ini make up airbrush terus langsung kering gitu. Beneran deh? iya. Terus yang penting adalah awet dan tahan lama. Awet dan tahan lama. Oke. Nah, kalau udah kita kontur, sekarang kita langsung masuk ke make up untuk mata. Nah, oke. Make up untuk mata. Make up untuk berarti mata. kalau make up airbrush ini berarti nggak bisa diaplikasiin di mata dong? Kalau misalkan makeup airbrush ini emang nggak bisa untuk mata, jadi untuk mata tetap harus manual karena tidak bisa menjangkau ya, spraynya itu nggak bisa untuk sampai, kan mata itu benar-benar harus di sudut seperti itu. Jadi ini harus membutuhkan detail dari masih menggunakan kuas ya kalau untuk mata. Oke. Gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena begitu kita tadi udah sprayin dengan airbrush ya, ini eyeshadow pun akan gampang banget nempelnya gitu. Kita lihat ya di sini hanya. Oke. Oke, ini lagi bikin matanya. Aku lagi bikin eyeshadow. Ini udah berapa persen nih kira-kira untuk jadi makeup Ini yang mungkin sempurna? Udah 55% kali ya. Nggak lama kok kalau misalkan makeup sama airbrush itu 1 jam, 1,5 jam. Kalau misalkan untuk makeup wedding pun udah selesai. Karena memang secepat itu dan hasilnya langsung instan bagus gitu. Oke. Oke, di belakangnya sambil kita melihat si Mas Oscar ini lagi make up. Jadi di belakang teman-teman nih, di belakang yang lagi berperaga, gimana sih ngomongnya ya? Ya udah, pokoknya ini adalah hasil karyanya Oscar Daniel. Ya, tuh lihat. Jadi ini matanya dan mukanya tuh Chinese banget dan ini sangat natural. Biasanya kalau make up, keluhan aku karena mata aku sipit, biasanya too much di bagian mata, tapi ini nggak terlalu too much. Betul. Ini berarti pakai teknik airbrush juga? Iya, itu waktu itu makeup tunangan, dia maunya makeupnya natural, gitu. Terus udah gitu menggunakan teknik makeup airbrush. Oke, tadi sebelumnya ada yang warna merah dan tadi juga ada satu model lagi gitu. Keren. Jadi kelihatannya flawless yang bener-bener make up kekinian sekali. Oke. Tapi kegiatannya hari-hari ngapain aja nih Mas Oscar? Saya. Enaknya manggil Oscar atau Daniel nih? Lebih enak. Kayaknya banyak banget aku manggilnya Oscar atau Daniel atau Mas atau Koko atau Kakak atau banyak. Oscar juga nggak apa-apa. Oscar aja ya. Sehari-hari ya pastinya make up, terus ngajar make up juga gitu. Terus ini ngajar make upnya private kah atau satu kelas gitu? Ya murid ada yang private, terus juga sering diminta untuk demo make up secara virtual ya untuk sekarang di masa pandemi ini. Demo make upnya atau ngajarnya lebih ke virtual jadinya gitu. Tapi seneng banget karena ternyata ada kelebihannya juga nih ya ngajar make up secara virtual. Ternyata teman-teman dari luar Jawa banyak yang ikut gitu. Dari Kalimantan, dari Sumatera, semuanya yang tadinya kalau misalkan aku bikin kelas di Jakarta aja mereka nggak bisa ikut karena harus biaya transport dan segala macam. Tapi secara virtual, online, via Zoom mereka jadi ikutan bisa belajar gitu. Kendalanya apa nih waktu pas ngajar online? Kan kalau kita kuliahan biasanya ada tuh murid-murid yang nggak nyampe otaknya. Iya beneran. Kalau aku itu tipe-tipe mahasiswa yang seperti aku. Kadang-kadang nggak nyampe ini dosen ngomong apa sih gitu. Ada nggak sih yang lemot gitu nanya? Ya kendalanya ya paling seperti itu ya pastinya karena misalkan aku memperagakan seperti ini.
visual yang terlihat di kamera dia, mungkin aku nggak tahu handphonenya apa ya gitu tuh nggak sebagus yang kenyataannya. Oh gitu. Mungkin seperti itu. Jadi apa namanya mereka jadi nangkepnya beda gitu karena apa yang kita lihat di depan sama di kameranya mereka itu beda. Mungkin kayak gitu sih. Terus apa ya? Akhirnya apa ekspresinya gimana tuh Oscar? Waktu pas ngeliat kok hasilnya beda, perasaan aku nggak ngajarin ini gitu. Ya mau nggak mau namanya juga masih belajar ya gitu. Jadi kita juga tetap harus apresiasi mereka. Terus mungkin juga keterbatasan peralatan mungkin ya. Kalau misalkan kita ngajarnya di Jakarta kan biasanya makeup artist di sini yang mau belajar sama saya udah punya peralatannya itu bagus gitu. Makeupnya udah keren-keren banget gitu ya, tapi kalau mereka mungkin di daerah masih kurang memiliki peralatan yang seperti makeup artist di Jakarta gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, apapun itu bisa kita pakai gitu. Yang penting tekniknya bener dulu gitu waktu Jadi berarti belajar. apapun alat-alatnya itu bisa dikembangkan secara ini ya, sambil jalan gitu ya. Iya. Gitu. Oke, ini aku matanya udah sampai eyeshadow udah ya. Bentar lagi aku akan mengaplikasikan eyeliner. Oke. Eyeliner. Nah, aku pakai eyeliner pensil dulu seperti ini. Gitu. Nanti baru pakai eyeliner yang cair. Nah, Anya sendiri kepengen nggak sih kira-kira nyobain makeup airbrush ini? Belum pernah sih, tapi kepengen nggak? pengen banget sih. Soalnya kan kayak pengen tahu rasanya gimana. Rasanya seperti apa? Coba tanya sama Vira dong. Rasanya gimana tuh, Vira? Apa deh? Apa ya, kayak ada semprot-semprot gitu ya. Iya, jadi kayak rasanya sebenarnya kayak disemprot angin dan air gitu ya. Tapi Berarti begitu seger dong? Seger sebenarnya. Oh, Makanya gitu. klien aku kalau misalkan makeupnya subuh-subuh pada ngantuk. Jadi ngantuk ya. Karena apa namanya? Rasanya seger kan, kayak angin dan air gitu, basah-basah gitu. Tapi begitu buka mata, loh kok langsung cantik gitu. Oh gitu ya. Berarti benar kalau misalnya make up subuh-subuh, apalagi acara jam 8 wajib banget kamu pakai make up airbrush, soalnya biar langsung melek gitu, biar nanti waktu pas buka hijab mata langsung kabul atau cantik. ngapain gitu kan, langsung melek, tetap cantik gitu. Oke, ini lagi bikin eyelinernya. Oke Mbak Vira, aku mau nanya-nanya sambil di make upin. Silakan ini mic-nya. Oke, sambil di make upin ya. Aku nanya-nanya. Kalau misalnya rasanya sendiri dari make up airbrush ini, rasanya tuh berat kah, ringan kah, atau kayak pakai masker kah, atau gimana? Coba dong, kasih. Ringan banget, bener-bener ringan. Aku tadi kayak ngerasa kayak udah pakai bedak powder aja gitu. Oh gitu. Iya, memang rasanya menggunakan makeup airbrush ini seperti tidak pakai apa-apa. Jadi seperti kulit kamu sendiri aja sepanjang hari. Makanya makeupnya jadi lebih awet gitu. Karena memang dia itu tidak memberati kulit dan tidak menutup pori-pori yang sampai memblok pori-pori gitu loh. Jadi nggak gampang rusak juga kulitnya. Oke, berarti waktu pas di brush perasaannya adem atau kayak gimana tuh rasanya di kulit? Iya, adem banget kayak disemprot. Adem, kayak pakai es gitu kah? Buka lihat ke atas. Oke. Rasanya adem nggak tuh Fir katanya? Gimana? Adem banget ya, kayak disemprot air. Kayak disemprot air. Iya kan air brush. Tapi kalau misal dalam make up nih, mumpung ada pakar MUA ya kan. Nah, sebenarnya merek make up itu mempengaruhi hasil atau enggak? Oke, untuk merek make upnya pastinya ya semakin bagus produknya itu semakin gampang buat kita untuk menghasilkan makeup yang bagus. Tapi sebenarnya balik lagi merek yang bagus kalau misalkan teknik makeup kita juga kurang bagus, itu belum tentu hasilnya bisa bagus. Jadi hasil makeup yang bagus itu tergantung dari produk pilihan yang bagus dan juga teknik makeupnya. Oke. Lihat ke atas.
Tapi kalau teknik airbrush ini bisa nggak sih digunain sehari-hari gitu? Bisa dong. Bisa. Nah, iya jadi teknik make up yang terbaru untuk airbrush ini sekarang udah bisa dipakai untuk sehari-hari. Jadi kamu mau pakai sendiri pun bisa, nggak harus pakai makeup artis. Oh gitu. Gitu, iya. Jadi makeup airbrush itu sudah berevolusi ya. Kalau dulu yang pakai harus yang profesional gitu. Nah, kalau sekarang itu kita sehari-hari aja itu bisa kan kayak gini portable, kamu bisa semprot sendiri. Di Gampang kok. mobil semprot sendiri gitu kan? Iya, jadi kalau buru-buru tinggal disemprot aja. Oke. Gampang. Jadi untuk makeup sehari-hari pun bisa. Oke. Oke, ini aku lagi mengaplikasikan untuk bawah matanya. Mm-mm. Ini di bawah matanya ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk jenis makeup yang sekarang itu Vira bawah matanya itu udah nggak pakai eyeliner lagi, lebih kepada eyeshadow sekarang. Jadi eyeshadownya dari atas warnanya kita blending ke bawah ya. Oke, tapi kalau dari makeup airbrush ini udah banyak belum? Udah banyak banget nggak sih yang pakai makeup airbrush ini di Indonesia? Di Yang Indonesia udah lumayan banyak ya, makeup artis juga sekarang udah menjual dua harga untuk makeup weddingnya ya. Jadi bisa pakai makeup konvensional, bisa pakai makeup airbrush gitu. Karena makeup airbrush emang banyak banget kelebihannya Fir gitu. Jadi lupa namanya. Hanya gitu. Iya. Lihat ke atas. Selain makeupnya lebih awet ya, terus hasilnya juga pasti lebih bagus gitu. Oke. Tapi kan katanya ini tuh makeupnya bakal tahan lama nih. Berarti perlu nggak sih abis makeup pakai stay makeup ya kalau nggak salah? Iya, Ya. perlu dong. Perlu ya, tetap ya. Biar tambah ngeblend lagi ya gitu kali ya. Benar. Oke. Nah, ini pun kalau misalkan kita mau tambahin blush on, tadi kan sudah pakai blush on ya. Nah, kita mau tambahin blush on seperti ini supaya lebih nyata make upnya, blush onnya lebih merona, mungkin itu juga bisa. Gitu. Oke, Senyum ini lagi dikit. di blend sama blush on. Oke. Nah, di sini Anya bisa lihat deh, kulitnya itu rapi dan bagus banget, ya kan? Padahal tadi aku ngerjainnya cepat sekali kan nyemprotnya. Nah, sekarang kita pakein maskara. Oke, tapi kalau misalnya Mas Oscar ini kayak memilih warna dari setiap klien-kliennya tuh gimana sih? Biar kelihatannya tetap natural gitu. Oke, biasanya aku akan memilih warna foundation ya atau bedaknya ya, atau kalau dalam dunia makeup airbrush itu velvet mist tadi ya. Itu kita milihnya sebisa mungkin paling mendekati dengan warna kulit aslinya. Oke. Gitu. Jadi tidak terlalu beda jauh ya. Nanti dari situ kita mainkan satu tingkat lebih gelap atau satu tingkat lebih terang lagi untuk membuat dimensi pada wajahnya gitu. Jadi memang dasarnya itu harus sebisa mungkin sama banget dengan warna kulitnya. Kalau pemilihan blush on sendiri nih, Pemilihan blush on ada yang beda-beda warnanya, kadang-kadang ada yang lebih peach atau lebih pink gitu begitu. ya. Nah, sebenarnya nggak ada kulit orang itu yang pink banget atau yang peach banget ya. Jadi pemilihan blush on itu aku selalu kombinasikan tuh blush onnya, nggak pernah satu warna gitu. Lihat ke atas. Oke. Selalu aku kombinasi antara pink dan peach gitu. Jadi semakin ke belakang semakin peach karena nanti akan berbaur dengan contouring dengan shading ya. Gitu. Nah, ini udah hampir selesai nih. Oke, agak capek ya berdiri terus. Nah, gimana kalau kamu jadi makeup artis? Iya, gimana kalau jadi makeup artis ya? Gimana jadi makeup artis udah berdiri make upin lagi. Terus kalau makeup artis demo udah berdiri make upin ngoceh lagi. Ngoceh lagi. Kan? Ya ampun. Jadi kalau misalnya itulah suka dukanya berdemo kali ya. Ampun. Oke. Nah, ini kita kasih ini tinggal highlighter sedikit. detik-detik terakhir ya. Ya, nanti last but not least
Pastinya lipstick ya. Nah, penggunaan lipstick itu di era pandemi juga harus selektif banget. Oh iya tuh benar. Kan kadang-kadang karena kita kan cream. harus make masker ya. Nah, itu juga harus diperhatikan pemilihan jenis lipstiknya. Oke, tapi aku punya pertanyaan nih ya. Yang kan kalau misalnya kita misalnya nikah, terus habis itu harus pakai masker, kan otomatis lipstik kan nggak kelihatan. Ya. Nah, apa perlu gitu tetap dipasang lipstiknya? Perlu dong, Perlu. karena nanti kan biasanya pada jarak tertentu memang harus pakai masker. Biasanya kalau misalkan menghadap ke penghulu atau pendeta waktu pemberkatan ya, karena berdekatan kan gitu. Nah itu harus pakai maskernya. Tapi biasanya ada saat-saat harus lepas karena untuk foto mungkin. Oh gitu, Nah oh iya jadi sih. kita di saat seperti itu saya selalu pakai bukan lipstick lagi, tapi saya pakainya lip stain. Lipstick. Ya, jadi lip stain ini itu yang lebih nempel dan tahan lama. Oke. Karena lip stain itu kiss proof ya istilahnya. Jadi kiss proof itu tidak gampang transfer atau pindah. Oke. Bahkan kalau kita minum pun dia tidak meninggalkan jejak di gelas seperti itu. Memang terbaik kiss proof ya. Ya. Tahan lama kalau di bibir kiss proof. Nanti buat kamu Nusantara yang ada di rumah, biar lipstiknya tuh nggak nempel di gelas, kamu pakai cari lipstik yang modelnya tuh kiss proof Iya, gitu. yang lip stain ya, bukan yang lipstick. lip stain. Nah, atau mungkin kalau misalkan mau pakai lipstick, pakai yang matte ya, jadi nggak gampang pindah gitu. Oh gitu. Ini kan kalau misalnya setiap lipstik kan berganti-ganti nih kalau makeup artis. Iya. Ya kan, lipstiknya kan kalau misalnya lip cream kan itunya gagangnya itu kan ganti-ganti. Itu gimana cara bersihin? Nah, biasanya kalau aku untuk satu pengantin itu aku selalu sediakan satu lip stain. Gitu. Kita udah janjian mau warnanya apa, seperti berarti apa. dibeliin baru dong? Iya, jadi selalu baru. Gitu. Seperti ini nanti udah langsung kasih ke kliennya. Oh gitu. Seperti itu. Berarti nggak disimpan ya? Iya, memang lebih ini ya, lebih bermodal lagi untuk makeup artis zaman sekarang di daerah pandemi. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan nggak mau seperti itu, gunakan brush lipstiknya ini, kuas lipstiknya itu yang disposal, sekali pakai langsung buang. Oke. Kayak gitu. Iya. Ya. Nah, kebetulan kalau saya kan untuk produk-produk lip stain, produk lipstick dan segala macam itu banyak disupport sama produk-produk kosmetik ya. Jadi biasanya saya langsung saya berikan kepada si pengantin gitu. Selain pengantinnya senang, dia juga aman. Nah, nanti kalau misalkan sampai terjadi apa-apa selama acara, itu bisa dipakai untuk retouch juga gitu. Oke, iya. Jadi lebih aman ya kalau misalnya lipstiknya langsung dikasihin. Oke. Nah, ini aku akan sedikit ombre. Oke. Iya. Jadi biar warna bibirnya agak-agak bersemu-semu sedikit. Biar agak gitu. ceria gitu ya. Iya. Oke. Nah, biasanya aku tuh punya yang disposal kayak gini nih. Sekali pakai langsung buang. Untuk kuas lipstiknya. Nah, Itu berarti nggak bisa dicuci dulu gitu? sebenarnya bisa, tapi demi keamanan selama masa pandemi ya setelah dipakai udah, kalau untuk bibir dibuang gitu. Oh gitu. Iya kadang-kadang kan kalau misalnya kita yang suka pakai tangan ya kan, nah ini lebih aman gitu. Iya betul. Oke, jadi ini look terakhir dari make upnya Oscar Daniel. Kira-kira seperti inilah hasil makeup airbrush itu. Jadi memang soft, natural ya hasilnya. Ini temanya apa nih make upnya? Apa ya ini temanya? Ini sebenarnya cocok banget untuk tema wedding internasional ya, untuk di pagi hari. Kadang kan wedding internasional itu sama prosesinya lama ya, dari pagi dan sampai malam resepsi gitu ya. Nah jadi kalau untuk pemberkatan biasanya lebih simple makeupnya, kira-kira seperti ini. Look just nice and fresh aja looknya. Bener. Gitu. Nice banget buat kalau misalnya make upnya di Gitu. gereja, misalnya gereja gitu kan, atau lagi pemberkatan. Ini bagus banget soalnya. Iya kan? Nah, oke. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyain mungkin. Ini sih udah jadi loh. Ini udah jadi ya? Udah jadi. Berarti
cara untuk menghubungi. Berapa lama nih tadi aku make upin? Coba Sekitar hitung berapa nggak? lama nih? 40 menit mungkin? Mungkin bisa 45 menit ya. 45 menit ya. Ini tapi sambil ngobrol loh. Iya, sambil nggak kerasa. ngobrol. Nah, mungkin lah kalau misalkan untuk persiapan dan segala macam 1 jam 1 jam setengah itu udah paling lama untuk makeup menggunakan airbrush itu udah selesai gitu. Oke, Jadi biasanya sangat 1 jam setengah itu mempersingkat sambil waktu. ngobrol sama pengantinnya biasanya tuh. Iya. Rumpi sama pengantinnya. Kadang-kadang kan masa kita makeupnya buru-buru ya, dia kan juga udah bayar mahal, jadi kita agak slow makeupnya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan menggunakan teknik makeup airbrush sendiri itu sangat efisien di waktu. Oke. Dan hasilnya juga tahan lama. Glowing gitu ya, bagus. Tapi nih, kan ini makeupnya bagus banget. Nah, cara untuk ngehubungin Mas Oscar ini gimana? Nah, kalau misalnya Nusantara pada pengen gimana pengen di make upin gitu. Ada Instagram aku di Oscar Daniel Makeup, di profilnya itu ada nomor handphonenya yang langsung ke aku. Oke. Gitu. Nah, begitu udah jadi, udah fix semua, tinggal kita spray dengan menggunakan makeup setting ya, makeup setting spray seperti ini. Setting spray. Nah, ini supaya makeupnya lebih awet dan tahan lama gitu. Oke, biar lebih awet dan Bukan tahan di hairspray lama. ya, ini spraynya untuk makeup setting gitu. Jadi makeupnya nanti, wah ini sampai sore kalau misalkan kita mau benerin lagi untuk resepsi, masih seperti ini kondisinya. Masih seperti ini berarti. Kadang-kadang aku bingung apalagi mau dibenerin ya. Oh mungkin cuman bagian matanya karena tadi dia waktu akad atau pemberkatan mungkin nangis, mungkin benerin sedikit di situ. Tapi kalau misalkan untuk kompleksin kulitnya ini udah nggak usah diapa-apain lagi, biasanya tinggal ganti warna lipstick aja. Karena semakin lama semakin bagus menggunakan makeup airbrush. Oke, Gitu. tapi kalau misalnya Oscar sendiri kalau misalnya ngebenerin atau retouch, misalnya pengantinnya pengen pakai kayaknya enak airbrush aja deh, tapi ngebenerinnya sendiri itu pakai teknik airbrush atau enggak? Pakai airbrush. Pakai airbrush lagi, tetap ya? Tapi biasanya nggak terlalu banyak yang dibenerin, malah biasanya lebih ngerubah ke mata atau warna lipstick aja. Oh, gitu. Jadi menghemat waktu juga waktu retouchnya gitu. Iya, jadi ke make up juga nggak cepet habis juga ya kan? Iya, benar. Tetep ya, hemat gitu. Oke. Ya udah sampai di sini mungkin hanya teknik makeup airbrush. Terima kasih juga kepada Nusantara Wedding Expo yang udah menghadirkan saya untuk membawakan makeup airbrush, ultra portable airbrush makeup pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Mua Community. Thank you semuanya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oke, makasih Oscar Daniel. Bye bye. Oke, makasih Oscar Daniel yang udah memberikan demonya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Wedding Nusantara Wedding Expo 2021. Oke, tapi masih ada yang nanya nih, apa tuh? Oke, terakhir katanya ada pertanyaan terakhir. Cepet ya, buka wedding course nggak di mana? Di private course gitu. Private course buka. Iya. Gimana caranya ngehubungin Sama. bio aja gitu ya? Tinggal hubungin di nomor yang tertera di profil Instagram saya, Oscar Daniel Makeup. Nanti kalau misalkan mau untuk kursus, kalau untuk wedding aku akan mengajar makeup konvensional dan juga makeup airbrush seperti ini. Oke, gitu. thank you. Jadi Nusantara, makasih udah nonton dari Daniel Oscar Daniel. Jadi terima kasih dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap stay tune terus ya. Dadah. Bye. Makasih.